Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bayu Andira SPD, CGP Angkatan 11, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Dengan fasilitator Ibu Atriyanti dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Eva Yeni. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demokrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu menentukan arah penelusuran atau penelitian yang akan dilakukan. Ambil pelajaran berisi serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu menentukan arah atau penelitian yang akan dilakukan. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang telah saya buat, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila bagi peserta didik menuju kompetensi abad 21. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik dengan menggunakan edu teknologi. Adapun tahapan Bagja yang telah saya buat adalah yang pertama, pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik dengan menggunakan edu teknologi. Lalu, tindakannya, pertama, melakukan dialog dengan kepala sekolah dan kolaborasi dengan rekan sejawat. Yang kedua, melakukan pencarian referensi dan mengamati praktik-praktik terbaik dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui penggunaan edu teknologi. Ketiga, melakukan penelusuran untuk memahami karakteristik peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Siapakah guru yang memiliki keahlian dalam bidang edu teknologi dan secara konsisten menggunakan edu teknologi dalam pembelajaran di kelas? 2. Edu teknologi, pembelajaran apa saja yang diadopsinya dalam proses pembelajaran? Ketiga, bagaimana cara memilih media atau edu teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik? Lalu tindakannya, 1. Mencari sumber referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang edu teknologi. Kedua, mencari referensi media atau edu teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Ketiga, gali mimpi. Pertanyaan, 1. Apakah pemanfaatan edu teknologi dapat meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik? Kedua, bagaimana caranya
agar pembelajaran berbasis edu-teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain. Ketiga, apakah terdapat keterkaitan antara pemanfaatan edu-teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Lalu tindakannya: 1. Melakukan pembuatan lembar observasi yang mencatat kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran. Ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten dalam hal tersebut. Keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan: 1. Langkah-langkah apa yang lakukan untuk memulai membiasakan pemanfaatan edu-teknologi dalam pembelajaran? Kedua, media apa yang digunakan dalam pembelajaran berbasis edu-teknologi? Ketiga, bagaimana upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan penggunaan edu-teknologi secara konsisten dalam pembelajaran di kelas? Lalu, tindakannya: pertama, menghasilkan alat bantu pembelajaran atau LKPD dan instrumen penilaian yang sesuai dengan penggunaan edu-teknologi. Kedua, mengeksplorasi dan memilih media pembelajaran berbasis edu-teknologi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran yang diajarkan. Ketiga, memberikan penghargaan atau reward kepada peserta didik yang menunjukkan kreativitas dan semangat belajar tinggi sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas prestasi mereka. Kelima, atur eksekusi. Pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab dalam memantau kelancaran dan konsistensi edu-teknologi dalam pembelajaran? Lalu tindakannya: merencanakan jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan edu-teknologi dengan variasi yang berbeda setiap minggunya. Demikian tugas yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Bayu Andira SPD, CGP Angkatan 11. Mari kita bersama-sama tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.